Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan mutola'ah kitab fikihnya Qurratul Ain. Kita sudah sampai pada syarat sholat yang ketiga. Wa tsalisuha, adapun syarat sholat yang ketiga, satru rajulin wa amatin, seorang laki-laki dan budak amat. Ini khusus laki-laki dan budak amat. Dia ini walau sobian ya, meskipun anak-anak. Ini budak amahnya juga wala muba'adah, meskipun dia statusnya budak muba'adah, budak yang muba'at, yang sebagiannya budak, sebagiannya merdeka gitu, muba'adah. Jadi bagi laki-laki dan perempuan budak wajib menutupi ma baina surratin wa rukbatin, anggota yang ada di antara pusar dan lutut, wajib itu ditutupi di saat sholat, itu tidak boleh nampak. Wa khurratin, sekarang kalau wanita merdeka bukan budak, wajib menutupi ghaira wajhin wa kaffaini, seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itu wajib ditutupi bagi wanita merdeka dalam sholat nih ya. Persiapan sholat, seluruh tubuhnya harus ditutupi, tidak boleh nampak kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini telapak tangan ini baik zahra wa batna ya, baik bagian luar, telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam. Batasannya ilal ku'aini, hingga pergelangan tangan. Jadi ini boleh tidak ditutupi, nih telapak tangan ini luar dan dalam. Wajahnya juga boleh tidak usah ditutupi. Adapun selain dari keduanya harus ditutup, harus selamat anil uyuni, dari pandangan, min insin, dari pandangan manusia, wa jinnin, dan jin. Inilah ketentuan aurah dalam sholat. Bima la yasif launan, bima la yasifu launan, bima la yasifu launan, ditutupi dengan pakaian, dengan kain yang tidak menggambarkan warna kulit. Artinya kainnya ya harus tebal, jangan yang tipis yang sekiranya warna kulitnya nampak, jangan, harus tebal. Harus yang tidak yang tidak menampakkan warna kulit ya. In qadara alaihi, apabila mampu. Sekarang fa in ajuza an jami'i ma dzukir, kalau tidak mampu menutup aurat yang sudah ditentukan, tadi, gimana? Gak apa-apa sholat arian, sholat telanjang gak apa-apa. Kalau memang mencari penutup aurat gak ketemu, mencari penutup aurat yang sempurna gak ketemu, misalnya ada di dalam hutan ataupun di tempat mana, ataupun ada tapi rusak, gak sempurna juga, maka sholat arian gak apa-apa, sholat sambil telanjang, sholat dalam keadaan telanjang gak apa-apa. Wa yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Wala i'adata alaihi, tidak usah i'adah kalau memang tidak mampu mencari penutup aurat, atau karena dia itu miskin, ada di tengah hutan misalnya, cari penutup aurat yang sempurna nggak ada, sholat sambil telanjang nggak apa-apa. Bahkan walau kanatis satrah mutanajjisah, kami punya penutup aurat yang sempurna sesuai syariah, tapi najis, terkena najis, mencari yang suci nggak ada. Wa ajuza amma yutahhiruha bihi, kami mencari air untuk menyucikan pakaian kami, nggak nemu, jadi pakaian kami najis,
gak apa-apa, silahkan sholat. Wa kana qata'a mawdi'an najasati, sehingga tempat najisnya terpaksa harus dipotong, dirobek, digunting misalnya. Yang kusuki mata satroh aksaro min ujrati saubin, maka nggak apa-apa sholat meskipun alat penutup aurahnya belum sempurna. Silahkan lanjutkan sholat, jangan sampai nggak sholat, jangan sampai tidak sholat. Dan tidak harus i'adah nanti ketika sudah punya kemampuan mendapatkan penutup aurat yang sempurna, tidak usah i'adah. Ini apabila mampu, tutuplah aurat yang sesuai ketentuan tadi ketika dalam sholat. Nah, sekarang kita pindah pada syarah daripada Qurratul Ain, yaitu Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain, kita membaca auratnya laki-laki, auratnya budak amah, perempuan budak, dan auratnya hurrah, wanita merdeka, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Itu seperti apa? Ini ketentuan dari ulama. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, biar tahu nih ya. Annar rajula lahu salasu auratin. Ini dimulai dari laki-laki dulu. Laki-laki itu hakikatnya mempunyai 3 aurah. Ihdaha ma baina surratihi wa rukbatihi. Salah satunya ialah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Itu aurah bagi laki-laki. Wa hiya auratuhu fi sholati, yaitu aurahnya laki-laki di dalam sholat. Walau fil khulwati, meskipun dia sholatnya di tempat yang sepi, maka anggota tubuh antara pusar dan lutut itu harus ditutupi. Salisatuha, yang sekarang saniyatuha. Begitu juga wa inda dzukuri wa inda nisa'il maharim. Ini ketika laki-laki dia sholat di tengah-tengah para lelaki juga, maka wajib menutupi anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Begitu juga wa inda nisa'il maharim, laki-laki dia sholat di sekelilingnya ada wanita muhrim, ada saudarinya, ada ibunya, ada bibinya misalnya, atau ada mbah perempuannya, neneknya ya, ada neneknya, ada perempuan tapi muhrim. Maka ketika laki-laki sholat di tengah-tengah mereka juga wajib menutup anggota tubuh antara pusar dan lutut. Ini yang pertama. Saniyatuha, kemudian yang kedua, aurahnya laki-laki as-sawatani, 2 kemaluan, al-qubul dan dubur, kubul dan dubur. Ini harus ditutupi, wajib. Wa hiya auratuhu fil khulwah, ini adalah auratnya laki-laki di saat di tempat yang sepi, nggak ada orang. Jadi kalau nggak ada orang, laki-laki itu auratnya cuma sawatani, 2 kemaluan. Sekarang salisatuha, auratnya laki-laki yang ketiga, jami'u badanihi wa sya'rihi hatta qalamati dhufrihi. Masya Allah, seluruh tubuhnya laki-laki dan semua bulu yang tumbuh di tubuhnya, entah yang tumbuh di kepalanya yang kita kenal dengan nama rambut, entah yang bulu yang tumbuh di keteknya atau yang tumbuh di kemaluannya, pokok seluruh tubuhnya harus ditutupi, itu aurah semua. Hatta qalamati dhufrihi, bahkan hingga tempat pemotongan kuku, bukan hanya kuku, tempat pemotongan kukunya, hatta qalamati dhufrihi, itu wajib ditutupi. Masya Allah, ini aurahnya laki-laki juga. Wahia auratuhu indan nisa'i, ini adalah aurahnya laki-laki di saat dia ada di tengah-tengah wanita al-ajanibih, yang bukan muhrim. Seluruh tubuh harus ditutupi, tidak boleh dinampakkan. Masya Allah. Fayahrumu al-mar'atil ajnabiyyah an-nazru ila syai'in min dzalika,
maka haram atas wanita yang bukan muhrim melihat tubuh laki-laki itu yang bukan muhrim itu. Haram apabila tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Misalnya melihatnya dengan syahwat, maka tubuh laki-laki seluruhnya harus ditutupi, harus menghindar itu laki-laki itu. Kalau tidak menutupi harus menghindar. Kalau dia dipandang oleh wanita ajnabiyah dengan syahwat, meskipun yang dipandang bukan aurah dalam sholat, harus menghindar. Walau alima syakhsu anna al-ajnabiyyah tanzur ila syai'in min dzalika wajib hajbuhu anha. Jadi ketika ada seorang laki-laki dia dipandang oleh wanita yang bukan muhrim, harus menutup tubuhnya meskipun itu bukan aurah dalam sholat, atau menghindar, langsung pergi. Namun penulis Nihayatuz Zaid ini mengatakan, walasna naqul inna wajhar rajul fi haqqiha auratun kawajhil mar'ah. Dengan menyebutkan macam aurah laki-laki yang ketiga ini, bukan berarti kami, kata penulis Nihayatuz Zaid, itu menyatakan bahwa wajahnya laki-laki itu adalah aurah sebagaimana wajah wanita fi haqqihi. Bukan seperti itu maksudnya. Bal huwa kawajhi sobi al-amrad fi haqqir rajul. Jadi fayahrumun nadhru inda khawfil fitnati faqat. Artinya, maksudnya ketika bagian tubuh laki-laki yang meskipun itu bukan anggota yang masuk kategori aurah dalam sholat, ketika dilihat oleh orang lain itu bisa menimbulkan fitnah. Saking gantengnya misalnya, dia dilihat oleh wanita ajnabiyah, menimbulkan gejolak syahwat, maka itu harus ditutupi. Meskipun wajahnya laki-laki kan bukan aurat kan, wajib ditutupi atau menghindar. Inda khawfil fitnah, ketika khawatir fitnah. Fa'ilam takun fitnah fala, kalau tidak menimbulkan fitnah ya nggak apa-apa, nggak usah ditutupi, nggak usah menghindar, nggak apa-apa. Ini ketika muncul fitnah. Nah, kenapa kok di bagian yang ketiga ini para laki-laki wajib menutup seluruh tubuhnya, bahkan hingga kuku, bahkan hingga tempat memotong kuku, tempat potongan kukunya wajib ditutupi? Alasannya kenapa ini? Id lam yazalir rijal ala mamarriz zaman maksyufil wujuhi wa nisa yakhrujna mutanaqqibatin. Karena tidak terus-menerus ya, di segala zaman waktu laki-laki itu harus menampakkan wajahnya. Jadi ada begitu juga tidak terus-menerus seorang wanita ketika keluar dari rumah itu memakai niqab. Niqab. Artinya apa? Begini. Walau kana wujuhur rijal auratan fi haqqin nisa la umiru bit tanaqqubi aw muni'u minal khuruj illa li daruratin. Ketika wajah beberapa laki-laki itu menjadi aurah fi haqqin nisa, dalam haknya beberapa perempuan, artinya misalnya ada seorang laki-laki, dia itu saking tampannya, wajahnya ketika dilihat oleh wanita maka akan menimbulkan fitnah, syahwatnya akan naik, syahwatnya si wanita itu, saking tampannya laki-laki tersebut. Maka ketika wajah laki-laki tersebut realitanya, kenyataannya seperti itu, maka la umiru bitanaqqubi, meskipun laki-laki wajib itu memakai niqab, artinya wajib menutup wajahnya harus ditutup. Kalau bisa menimbulkan fitnah seperti wajahnya Nabi Yusuf itu, meskipun laki-laki wajib menutup wajah, tanaqqub namanya. Au muni'u minal khuruji, atau dilarang, wajib jangan keluar dari rumah, wajib illa li daruratin, kecuali karena darurah, keterpaksaan, ada hajat yang terpaksa harus keluar rumah.
Jadi ini ketatnya hukum syariah mazhab Syafi'i. Laki-laki pun bukan hanya perempuan. Laki-laki pun kalau wajahnya nanti saking tampannya menjadi aurah dalam haknya wanita, bisa menaikkan syahwatnya wanita yang melihatnya, maka si laki-laki tersebut itu diperintah tanakub, menutup wajahnya, atau kalau tidak muni'u minal khuruj, jangan keluar dari rumah illa lidurratin, karena darurah. Masya Allah. Ini seputar aurah laki-laki dalam mazhab Syafi'i. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada aurahnya perempuan budak dan perempuan merdeka di video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.